وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna ilman wa amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di 2 minggu yang lalu, yang mana alhamdulillah kemarin kita sudah memulai daripada muqaddimah, pengantar dari apa yang ditulis oleh al-muallif, pengarang daripada kitab ini, dan yang sudah kita ketahui bahwasannya terciptanya atau dikarangnya daripada nazam Aqidatul Awam, ini semua berkat daripada mimpinya beliau, berjumpanya beliau Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga dengan berjumpanya beliau dengan sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu di dalam nazam Aqidatul Awam ini mempunyai keistimewaan tersendiri, ya, karena di dalam beliau membuat daripada bait-bait syair yang ada di dalamnya ini, nanti dijelasin itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi besar Muhammad memerintahkan kepada salah seorang untuk membuat daripada nazam ini dan menyebarkan daripada nazam ini, maka kita sebagai umatnya tentu harus mengikuti, mematuhi, mempelajari apa yang sudah diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di samping itu Nabi besar pun mengatakan bahwasannya barang siapa orang yang menghafal daripada nazam ini, maka dia sudah mendapatkan kunci daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kita di pertemuan pada malam hari ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab Bismillahirrahmanirrahim ada Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Saya mau mulai nazam ini, memulai mengarang, menulis daripada nazam ini bismillah, dengan memohon, meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Ya, karena ba di situ ba lil isti'anah, meminta pertolongan dengan namanya Allah. Ar-Rahmani, apa Allah yang Maha Penyayang. Ar-Rahimi, Allah juga yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Daimil ihsani, yang mana nikmat Allah itu kepada kita terus mengalir. Dari semenjak Allah ciptakan ini alam, mungkin sampai nanti di hari kiamat kelak, nikmat itu pun akan terus mengalir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat Allah itu daim. Nikmatnya Allah itu terus, enggak ada putus. Makanya di dalam hal ini, di dalam sifat-sifat yang baik itu tentunya ada derajat-derajat juga. Seperti kita sering mendengar, orang itu baik kalau dia punya sifat sabar. Orang itu baik kalau sekiranya dia mempunyai sifat takut. Orang itu baik kalau sekiranya dia mempunyai sifat pemaaf. Orang itu baik kalau sekiranya dia mempunyai sifat yang selalu bersyukur. Nah, itu adalah semua sifat-sifat yang baik. Tapi di antara sifat yang baik yang sudah kita sebutkan tadi dan yang tidak kita sebutkan juga, di situ ada sifat yang paling baik.
Apa itu? Adalah sifat orang yang bersyukur. Dan terus kenapa? Kenapa sifat orang yang bersyukur ini lebih baik daripada kita mempunyai rasa takut kepada Allah? Kenapa sifat bersyukur ini lebih baik daripada sifat sabar? Padahal Nabi katakan as-sabr miftahul jannah. Orang sabar itu kuncinya surga. Jadi kenapa syukur itu lebih baik dari semua sifat? Karena tadi bahwasannya rasa takut kita kepada Allah daripada siksaannya Allah, daripada azabnya Allah, itu hanya sebatas kita di dunia. Nanti ketika kita di akhirat, nggak ada lagi istilahnya rasa takut kita akan azab Allah. Karena kita sudah diberikan nikmat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah masuk surga, apakah perlu sabar? Nggak perlu sabar lagi. Udah di surga, sudah tidak diperlukan rasa sabar. Apa yang mau kita minta, apa yang mau kita makan, mau kita nikmati, semuanya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu sifat yang masih terus baik kita di dunia maupun di akhirat, maupun kita sampai di surga. Sifat ini harus selalu ada. Apa itu? Sifat syukur. Karena syukur ini bakal terus ada. Allah memberikan kita daimul ihsan, kebaikan Allah, anugerah Allah, nikmatnya Allah itu akan terus berlanjut. Allah berikan kepada kita. Makanya di sini nanti maknanya itu luas. Di dalam nikmat yang terus Allah berikan kepada kita itu maknanya luas. Bagi orang-orang yang mempelajari daripada ilmu tauhid ini, apalagi ulama-ulama yang besar yang tersohor di dalam pakar ilmu tauhid, mereka di dalam bermunajat kepada Allah, mereka begitu menangis, bersungguh-sungguh dan yang lainnya, karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan nikmatnya daim, terus menerus, dan tidak ada sesuatu hal kewajiban. Allah itu di dalam memberikan nikmat kepada kita, apakah wajib atau tidak? Coba saya tanya, Allah memberikan kita nikmat itu wajib atau tidak? Allah nggak wajib memberikan kita nikmat. Kalau sekiranya Allah wajib memberikan nikmat, berarti itu suatu kewajiban, bukan kebaikan dari Allah. Maka di dalam memberikan nikmat itu bukan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tapi kebaikan, ketulusan, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah nyuruh kita untuk berdoa, tapi apakah kita wajib untuk dikabulkan Allah setiap doa kita? Tidak. Terus apa kalau sekiranya Allah nyuruh kita berdoa, terus kalau memang doa itu bisa dikabulkan atau tidak, terus apa fungsinya kita berdoa? Fungsinya kita berdoa ibadah. Kita berdoa itu apa? Ibadah. Doa itu poin ataupun tanda ataupun momentum bahwasannya kita ini mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberi kita nikmat, tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mengabulkan daripada semua doa kita, tapi daimul ihsan, kebaikannya Allah, ketulusannya Allah, nikmatnya Allah, anugerahnya Allah, sayangnya Allah selalu meliputi daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau katakan al-mufradat, kosakatanya. Ketika beliau sudah katakan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'ibil ihsani. Aku memulai dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih juga maha penyayang, da'ibil ihsani, yang kebaikannya itu selalu menyertai kita. Maka mufradatnya apa? Di sini sebut Allah. Allah itu apa? Allah alamun lizzati al-wajibil wujudi al-ma'budi bihaqqin. Allah itu adalah nama. Jadi Allah itu adalah nama. Kalau sekiranya orang katakan siapa pencipta alam semesta ini, namanya siapa? Allah. Seperti saya, saya ini namanya siapa? Hasan. Si fulan namanya siapa? Ini nama. Nama. Oh, dari mana kita tahu bahwasannya yang menciptakan alam ini namanya Allah? Dari nabi-nabinya Allah, dari rasul-rasulnya Allah, dari mulutnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengetahui bahwasannya pencipta alam semesta ini yang namanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah itu adalah nama. Lizatil wajibil wujudi, bagi zat yang keberadaannya itu diharuskan, diwajibkan. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak didasari atau tidak dibantu dengan zat-zat yang lain. Allah ada dengan zatnya sendiri, berbeda dengan kita sebagai makhluk. Kita ada dikarenakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah alam, sebuah nama bagi zat yang wujudnya, keberadaannya itu diharuskan. Al-ma'budi bihaqqin, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang patut untuk kita sembah. Tuhan yang patut untuk kita sembah. Kenapa di sini dibilang al-ma'budi bihaq, yang patut, yang hak, yang benar, yang betul untuk kita sembah? Seperti apa yang sudah kita terangkan kemarin, karena menurut pendapat-pendapat ataupun agama-agama yang lain, mereka memiliki Tuhan-Tuhan seperti Allata wal Uzza. Orang kafir dulu Tuhannya kan seperti itu. Orang Hindu punya Tuhan sendiri, orang Kristen yang Katolik dan lainnya, mereka punya Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Nah, Tuhan-Tuhan itu adalah al-ma'budu bi ghairi haq. Itu mereka Tuhan yang disembah, yang tidak patut untuk disembah. Karena yang patut untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa itu Allah? Alam. Lizzati al-wajibil wujudi al-ma'budi bihaq. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib adanya, yang patut untuk kita sembah. Ini minta tolong, jadi harus connect otaknya nih ketika belajar tauhid, harus connect harus fokus. Jangan nanti otaknya kemana-mana, nanti salah kata, nanti beda pemahaman nanti. Jadi harus kita fokus dalam mempelajari ini, fokus. Kemudian Ar-Rahmani, apa maksud daripada Ar-Rahman? Al-mun'imu bijalailin ni'am, yang memberi nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahman itu adalah nikmat-nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat yang besar itu seperti apa? Iman, itu adalah nikmat yang besar. Afiah, sehatnya badan, itu adalah nikmat yang besar. Rizki itu adalah nikmat yang besar. Wasam'i wal basar, pendengaran, penglihatan dan yang lain itu adalah nikmat yang besar. Allah berikan dengan hadirnya kita di sini, insya Allah tanda kita beriman kepada Allah. Allah berikan itu nikmat iman. Dengan hadirnya kita di sini, itu menandakan bahwasannya badan kita sehat. Allah berikan kita sehatnya badan. Dengan hadirnya kita di sini, menandakan bahwasannya pendengaran, penglihatan kita ada. Itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi iman, sehatnya badan, rizki, penglihatan, pendengaran, itu adalah nikmat-nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Allah, baik itu adalah orang yang Islam ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, ya kan? Sudah kita sebut kemarin apa? Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Pemberi nikmat-nikmat yang besar. Karena Allah memberi semua, yang Allah beri semua. Enggak terkecuali orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka mempunyai rezeki, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka tidak dapatkan dari Allah. Jadi Ar-Rahman itu adalah yang Maha Pengasih, yang Maha memberi nikmat-nikmat yang besar. Iman itu adalah pemberian nikmat yang besar. Nah, terus kalau Ar-Rahman itu adalah yang Maha Pengasih, yang Maha memberi nikmat yang besar. Terus Ar-Rahim maksudnya apa? Ar-Rahim ini adalah zat yang Maha Penyayang, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat-nikmat yang di bawahnya daripada nikmat-nikmat yang besar tadi. Seperti apa? Seperti ziyadatil iman. Tadi apa nikmat yang besar? Apa nikmat yang besar? Allah berikan kita iman. Nah, di dalam iman sendiri itu ada orang yang imannya tinggi, ada orang yang imannya itu dasar. Ada orang yang imannya tengah-tengah, ada imannya yang paling bawah sekali. Nah, tengah iman
sedikit iman, banyaknya iman, itu adalah dari sifatnya Allah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jadi tambah atau turunnya iman itu semua dari kata Ar-Rahim. Nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat-nikmat yang kecil. Iman kita dapat hidayah itu nikmat yang besar. Tapi besarkah imanmu atau tidak, itu namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Wa wufurin nikmah, dan banyaknya nikmat. Tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan semua orang apa? Rizki. Tapi banyak atau tidaknya rizki, itu termasuk daripada sifatnya Allah yang Ar-Rahim. Memberikan nikmat-nikmat yang kecil, banyak atau tidaknya rizki tadi dari sifatnya Allah yang Ar-Rahim. Wasa'atil rizki, luasnya rizki. Wadiqatil akli, cerdasnya akal. Kita semua yang hadir di sini dikasih Allah akal atau tidak? Dikasih. Semua dari kita yang hadir dikasih Allah akal. Setiap manusia itu pasti ada akalnya. Nah, akal yang Allah berikan ini namanya Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Tapi yang namanya akal itu ada yang cerdas, ada yang tidak. Ada yang EQ-nya seperti ini, ada yang EQ-nya seperti itu. Nah, di dalam kecerdasan akal ini, itulah yang dinamakan dengan Ar-Rahim. Allah memberikan nikmat-nikmat yang kecil tadi. Yang cerdas ini dari Ar-Rahim, yang tidak juga itu termasuk daripada Ar-Rahim. Wahiddatis sam'i wal basari wa ghairi dzalik, dan tajamnya pendengaran, tajamnya penglihatan. Semua kita dikasih Allah telinga, semua kita dikasih Allah mata. Tapi seperti saya ini, saya kalau lepas kacamata, penglihatan saya nggak nyampe sampai situ, itu udah buram. Tapi ada orang yang nggak perlu pakai kacamata, dia bisa lihat sampai ujung sana. Berarti kan tajamnya penglihatan itu nikmat. Nikmat dari Allah, yang mana nikmat itu dinamakan dengan Ar-Rahim tadi. Nikmat-nikmat yang kecil tadi. Ada juga di Arab sana, dulu ada orang Arab namanya Hadami. Hadami itu dia biasa selalu setiap hari dia memakai celak. Kalau celak itu ada namanya celak ismit. Kalau ada orang-orang sering umroh, itu kan kadang sering bawa oleh-oleh itu. Celak-celak merah itu kadang dipakai. Ini Hazam ini sering pakai celak-celak merah. Mudawamah, terus ya setiap hari dia pakai celak merah. Saking seringnya dia pakai celak merah, dia diberikan Allah ketajaman penglihatan, dia bisa ngelihat sampai jarak 3 hari 3 malam dia bisa lihat. Jarak yang 3 hari 3 malam tuh dia bisa lihat. Dikisahkan katanya seperti itu. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mata kita. Mata yang zohir ini, mata yang tampak ini. Orang kalau sudah dekat sama Allah, kalau dia sudah mengenal Allah, maka mata batinnya pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering dengar, ini ulama-ulama al-mukasyifin, orang-orang soleh, orang-orang yang dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dipandang oleh mata kita ini. Mereka bisa lihat yang terlintas dalam hati, mereka bisa lihat. Dari apa yang pernah sudah kita lakukan, mereka bisa tahu. Itu adalah orang-orang yang dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara-perkara yang gaib pun mereka bisa melihat. Itu adalah semuanya di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi? Daimil ihsan. Apa daimil ihsan? Mutatabi'il i'ta wal in'am min ghairi inqita. Pemberian dan nikmatnya Allah itu terus menerus, mutatabi, terus menerus, min ghairi inqita, tanpa terputus. Allah berikan kita nikmatnya, Allah berikan kita daripada fadilahnya, keagungannya Allah, keutamannya Allah itu tanpa terputus-putus. Itu yang dinamakan dengan daimul ihsan. Padahal nikmat tadi tidak wajib Allah berikan. Bahkan doa pun tidak wajib Allah kabulkan. Tapi itu adalah suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, baik itu untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mintalah untuk semua ini kita bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Jangan minta
masuk surga itu dengan keadilannya Allah. Kalau kita minta masuk dengan keadilannya Allah, kalau kita diadili oleh Allah, dihisab oleh Allah, maka pasti kita ini lebih dulu sebelum masuk surga, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keadilannya Allah, tentunya kita pasti dihisab. Ketika kita dihisab dan itu kita meminta keadilannya, udah pasti namanya kita seorang hamba yang tidak maksum, yang tidak dijaga dari maksiat, yang mungkin kita baru keluar rumah saja sudah bermaksiat kepada Allah, bahkan di dalam rumah pun mungkin kita masih bisa bermaksiat kepada Allah, maka nggak mungkin kita selamat daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah selalu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ilmu tauhid, antara sholat, surga, dan yang lainnya, itu tidak ada kaitan. Sholat itu tidak menyebabkan seseorang masuk surga, tidak ada seperti itu. Nah, terus kenapa kita sholat? Perintah Allah. Sholat itu adalah momentum untuk menjadikan kita ini betul-betul hambanya Allah. Terus bagaimana kita masuk surga? Masuk surga dengan rahmatnya Allah. Akan tetapi orang yang sholat itu bisa menyebabkan dia mendapatkan rahmatnya Allah, seperti itu. Maka semua bentuk daripada apa yang kita lakukan ini itu adalah ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyarhu, di sini asyarhu syarah, penjelasan. Penjelasan. Beliau katakan, abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati aqidatil awami bil basmalati musta'inan billahi azza wa jalla alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairi inqita'in wal insiram. Aku memulai di dalam mengarang ini manzumah, ini nazam. Apa nazamnya? Yang dinamakan dengan aqidatil awam. Bil basmalati, dengan mengucapkan bismillah, musta'inan billahi azza wa jalla, meminta bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana rahmatnya Allah itu mencakup segala sesuatu. Rahmatnya Allah itu mencakup segala sesuatu. Wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairi inqita'in wal insiram, dan juga pemberiannya Allah, nikmatnya Allah itu terus-menerus tanpa ada terputusnya. Maka aku di dalam mengarang kitab ini awalan, yang pertama kali apa? Iktidaan, aku mengikuti bil kitabil azizi, daripada Al-Qur'anil Karim, tartiban, secara berurutan, urutan susunannya, la nuzulan, bukan urutan turunnya. Karena bismillahirrahmanirrahim itu bukan daripada urutan awal turun, tapi urutan susunan dari mulainya Al-Qur'an. Karena awal yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal yang turun itu adalah Iqra. Makanya di dalam Iqra itu Iqra, artinya bacalah, yaitu belajar juga termasuk daripada Iqra, karena orang membaca juga dinamakan dengan belajar. Surat itu diawali dengan kata Iqra, diakhiri dengan kata apa? Fasjud waqtarib, Fasjud waqtarib. Diawali dengan kata Iqra, yang mana kita disuruh belajar, membaca. Diakhiri dengan fasjud waqtarib. Setelah kamu membaca, belajar, maka sujud dan mendekatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku memulai kitab ini, kata beliau, mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim secara urutan susunannya, bukan urutan turunnya. Karena bismillahirrahmanirrahim itu bukan yang pertama kali turun di dalam ayat Al-Qur'an. Sanian, kemudian aku mengucapkan daripada bismillah di awal ini, kenapa? Amalan bima jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dari apa yang datang daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting
Setiap perkara yang penting di mata syariat, setiap perkara yang baik, ketika dia tidak dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa agta, maka perkara tersebut agta. Agta itu kalau di dalam bahasanya itu terputus tangan, terputus kaki, itu namanya agta. Ya, kalau kita lihat orang yang terputus tangan sama orang yang terputus kakinya, kira-kira faedahnya berkurang tidak sama orang yang normal, yang tangannya ada, yang kakinya ada? Berkurang faedahnya. Orang kalau tangannya ada, dia bisa ngapain saja. Dia bisa ambil ini, dia bisa ambil itu, dia bisa lakukan ini, lakukan itu. Yang punya kaki, dia bisa lari, dia bisa jalan, dia bisa manjat dan yang lainnya. Ketika orang nggak punya tangan, dia nggak bisa apa-apa. Orang nggak punya kaki, dia nggak bisa jalan. Maka sama seperti orang yang memulai perkara yang baik yang tidak dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, maka barokahnya itu berkurang. Walaupun itu perkara yang bagus, walaupun ini dimulai dengan majlis ilmu, baca Al-Quran, masuk rumah, atau sesuatu hal yang baik, ketika tidak dimulai dengan kata Bismillah, maka barokahnya itu berkurang. Maka sih aina kisun wa qalilul khairi wal barakah. Berkurang dan sedikit kebaikan dan keberkahan ketika sesuatu hal yang penting tadi tidak dimulai dengan menyebutkan daripada kata Bismillah. Wasalisan, dan yang ketiga, kenapa aku memulai nazam ini dengan mengucapkan Bismillah? Yang ketiga apa alasannya? Ta'asiyan bin Nabi, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, meneladani dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil masbalah, membuka daripada tulisan-tulisan dan surat-suratnya itu selalu dengan mengucapkan bismillah. Kama jaa fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla wa ghairihi, seperti apa yang datang daripada tulisan-tulisannya Nabi, surat-suratnya Nabi kepada raja-raja yang ada pada di zaman itu. Hiraqla itu gelar untuk raja Romawi. Seperti kita ini kan, kalau kita di dalam kerajaan itu kan pasti ada gelar. Raja itu pasti ada gelar. Setiap raja itu pasti ada gelarnya. Nah, Raja Roma itu gelarnya Heraklus. Raja Roma itu gelarnya Heraklus. Itu gelarnya untuk semua raja Romawi. Kalau Raja Persia itu gelarnya Kisra. Raja Persia itu gelarnya Kisra. Kalau di sini di Indonesia ini ada raja-raja juga, ada gelar-gelarnya sendiri. Nah, Heraklius ini raja Romawi dan juga raja Kisra yang ada di Persia. Itu semuanya ditulisin Nabi surat, dan suratnya itu diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian qala an-Nazim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nazim juga berkata, bait yang kedua apa? Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah al-qadimi, al-awwali, al-akhir, al-baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah yang qadim, yang maha dahulu, al-awwal yang pertama, al-akhir yang terakhir, al-baqi yang kekal bila tahawuli tanpa ada perubahan. Nanti kita jelaskan semua. Ini masih permulaan, masih pengantar. Jadi qadim, baqin itu belum pembahasannya. Ini masih pembahasan pengantar saja. Nanti di pembahasannya baru kita bahas, Di pembahasannya itu baru kita bahas. Tapi kok kalau belum pembahasannya kenapa disebut? Di dalam ilmu balaghah itu ada yang dinamakan dengan bara'atul istihlal. Kalau ada ngaji balaghah, dia pasti tahu. Ada yang disebut dengan bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal itu seorang musannif, seorang pengarang buku, di dalam pengantarnya dia menyinggung sedikit tentang apa yang akan dia bahas. Ketika kita baca Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahi al-qadimi al-awwali al-akhiri al-baqi. Wah, ini kan sifat-sifatnya Allah. Walaupun kita belum baca sampai akhir ini kitab, tapi dengan kita paham, dengan kita tahu al-qadim, al-awwal, al-akhir, al-baqi, maka kita tahu ini nazim, ini kitab dikarang
Ini untuk mengkaji daripada ilmu tauhid. Itu yang dinamakan dengan bara'atul istihlal di dalam ilmu balaghahnya. Jadi singgungan di dalam kata pengantar dari apa yang akan dibahas di dalam ini kita. Al-mufradat, kosakatanya alhamdu, hamdu. Sekarang kita mengkaji tentang alhamdu, pujian. Hamdu itu apa? Hamdu itu secara bahasa itu adalah at-tana'u bil lisan. Memuji dengan lidah. Secara bahasa alhamdu itu apa? Memuji dengan lidah. Alal jamili, untuk apa memuji dengan lidah tadi? Untuk sesuatu perkara yang bagus. Perkara yang elok. Perkara yang baik. Yang mana perkara yang baik tadi al-ikhtiyari, perkara yang baik yang dilandasi dengan suatu keinginan. Apa alhamdulillah secara bahasa? Kalau kalian perhatikan terjemahan itu kurang. Anda baca tadi terjemahannya kurang, bahasanya kurang. Apa itu alhamdulillah? Alhamdulillah itu adalah pujian dari lisan alal jamili, atas suatu perkara yang baik, yang elok, al-ikhtiyari, yang mana perkara yang baik tadi dilandasi dengan keinginan. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya ada orang sedekah, misal. Ada orang sedekah. Sedekah ini sesuatu hal yang baik atau tidak? Sedekah sesuatu hal yang baik, karena sedekah itu sunnah. Sedekah itu sunnah. Kalau sedekah yang wajib itu namanya zakat. Sedekah itu adalah sesuatu hal yang baik. Nah, sedekah itu dilandasi oleh satu keinginan atau tidak? Dilandasi oleh sebuah keinginan. Orang kalau dia nggak sedekah berarti dia nggak pengen sedekah. Kalau dia sedekah berarti keinginan dia memang untuk bersedekah. Nah, kita memuji dengan lisan kita atas perbuatan yang baik yang dilandasi dengan sebuah keinginan tadi. Hadirnya kita di majlis ini, itu perkara yang baik. Ikhtiari tidak? Keinginan enggak? Iya. Ada paksaan? Enggak ada. Sebuah keinginan. Nah, ada juga sesuatu hal yang baik, tapi tidak dilandasi oleh sebuah keinginan. Makanya kalian harus fokus belajar sih, harus fokus. Ini bukan sekedar kita belajar tasawuf atau nasihat-nasihat aja. Ini udah belajar ilmunya. Makanya ada harus fokus sedikit biar paham. Jadi ada sesuatu hal yang baik, tapi dia tidak dilandasi dengan keinginan. Seperti apa misalnya? Seperti ada orang mukanya cakep. Bagusnya muka, cakepnya muka, itu keinginan atau tidak? Nah, cakepnya muka itu keinginan atau tidak? Ente dari lahir bisa milih emang muka ente cakep? Ada yang bisa milih mukanya cakep dari lahir? Enggak ada. Emas itu cantik tak emas? Apakah keinginan dia untuk jadi emas itu cantik? Mutiara, bagus tak mutiara? Bercahaya, apakah keinginannya mutiara untuk jadi yang bercahaya, yang elok di mata? Enggak. Sesuatu hal yang baik, yang bagus, tapi bukan dilandasi dengan keinginan. Ketika kita muji dia dengan lisan kita, apakah itu dikatakan dengan hamd? Bukan. Itu dikatakan dalam bahasa Arab dengan madhun. Jadi beda. Alhamdu sama al-madhu itu berbeda. Alhamdu itu pujian kita dari lisan, ada sesuatu hal yang baik yang dilandasi dengan sebuah keinginan. Tapi kalau al-madhu, pujian dari lisan juga atas sesuatu hal yang baik, tapi tidak dilandasi dengan sebuah keinginan. Itu jangan berbeda. Jangan salah paham. Ini berbeda. Jadi beda antara hamd, pujian, sama al-madhu itu berbeda artinya. Berbeda. Semuanya mungkin memiliki kata memuji, tapi atas apa yang dipuji itu berbeda. Jadi alhamdulillah, makanya sini dia bilang, di terjemahannya kurang itu, harusnya ditambahkan, karena ini poin penting. Apa alhamdulillah? Luqatan secara bahasa as-sana'u bil lisani, pujian dari lidah,
alal jamil ikhtiyari, untuk sesuatu hal yang baik al-ikhtiyari yang dilandasi dengan keinginan. Ma'aji hati ta'zim, disertai dengan rasa hormat. Disertai dengan rasa hormat, rasa pengagungan. Sawa'un kana fi muqabalati nikmatin amla, baik dia pada saat itu mendapatkan itu nikmat atau tidak di dalam dia memuji tersebut. Itu secara bahasa. Secara bahasa arti dari kata alhamdu. Wa syar'an, dan secara syariat, apa itu kata alhamdu artinya? Dia lebih umum, secara syariat lebih umum. Kalau secara bahasa itu hanya sesuatu hal yang dilontarkan dari lidah saja. Itu alhamdu, pujian secara bahasa. Tapi kalau pujian secara syariat, secara syara itu lebih umum. Makanya ini dimulai dengan kata apa? Fi'lun, perbuatan. Apa alhamdu secara syariat? Fi'lun, perbuatan. Yunbi'u an ta'dhimul mun'im, yang mana perbuatan tersebut mengisyaratkan, menunjukkan daripada rasa hormatnya kepada zat yang memberikan daripada nikmat. Bagi seseorang yang memberikan daripada nikmat, walau ala ghairil hamid, walaupun orang tersebut yang bukan mendapatkan nikmat. Seperti misalnya Pak Parman ini, misalnya lagi dapat nikmat, nikmatnya misalnya beliau lagi dapat rezeki, ada tetangganya yang ngasih beliau mobil misalnya. Ana adalah orang yang kenal sama beliau. Dengan beliau mendapatkan hadiah dari orang tadi, ana bersyukur, ana memuji Allah, ana mengucapkan alhamdulillah, atau ana suka dalam hati ana senang. Itu adalah alhamdulillah secara syarak, walaupun yang memuji itu bukan orang yang mendapatkan nikmat. Apalagi orang yang mendapatkan nikmat sudah harus dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara syariat apa? Secara syariat alhamdulillah itu adalah perbuatan. Nah, kalau perbuatan, kalau kita memahami satu saja dari kosakata ini, dari kalimat ini, kalau udah dimulai dengan perbuatan, perbuatan itu apa? Perbuatan itu bisa diucapkan dari lidah, itu perbuatan. Bisa sesuatu hal yang diperbuat oleh anggota badan, itu adalah perbuatan. Bisa sesuatu hal yang tersirat dalam hati, itu juga suatu perbuatan. Jadi secara syariat artinya lebih luas. Alhamdulillah secara syariat itu artinya lebih luas. Kalau secara bahasa itu hanya yang keluar dari mulut, tapi kalau secara syariat perbuatan. Wah, perbuatan itu banyak. Bisa omongan, bisa apa yang dilakukan oleh anggota badan, bisa apa yang tersirat dalam hati. Makanya sini beliau katakan wa sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisani au mahabbatan bil janani au amalan bil arkani. Baik perbuatan itu adalah penyebutan dari lidah, atau sukanya kita dalam hati, atau perbuatan daripada anggota badan. Itu adalah alhamdulillah secara syariat. Saya ulangi lagi. Alhamdulillah secara bahasa itu adalah pujian dari lisan, yang pujian tersebut teruntuk untuk perkara yang baik yang dilandasi dengan sebuah keinginan disertai dengan rasa hormat. Itu adalah alhamdulillah secara bahasa. Dilandasi oleh sebuah keinginan, maka di situ mengartikan ada sesuatu hal yang baik yang tidak dilandasi dengan sebuah keinginan, seperti gantengnya seseorang, cakepnya suatu benda, itu adalah suatu hal yang baik yang tidak dilandasi dengan sebuah keinginan. Maka ketika ada orang yang memuji, itu bukan dikatakan dengan alhamdulillah, tapi dikatakan dengan al-madhu. Itu pertama. Kemudian alhamdulillah secara syariat artinya apa? Perbuatan yang mana perbuatan tersebut menunjukkan daripada rasa hormatnya kita kepada seseorang yang memberikan nikmat. Maka ketika itu perbuatan, bisa jadi yang keluar dari mulut, bisa jadi yang ditampakkan oleh anggota badan, bisa jadi yang tersirat dalam hati. Itu yang dinamakan dengan alhamdulillah secara syariat. Sampai sini kira-kira paham atau tidak? Jelas tidak? Insya Allah, karena orang kalau udah umur 40 tahun nih lama-lama pusing udah.
Eh, kalau udah 40 tahun ke atas, kalau udah kajian kayak gini, kayaknya lebih pusing. Ini nggak tahu, insya Allah. Kemudian di sini beliau katakan Al-Qadimi, Alhamdulillahi Al-Qadimi. Allah yang Maha Qadim, yang Maha Dahulu. Apa maksud Al-Qadim di sini? Al-Mawjud. Ada. Maka sifat wujud Allah, sifat adanya Allah itu dasar dari semua sifat. Jadi ketika kita mau katakan Allah Qadim, kita mau katakan Allah Baqa, kita mau katakan Allah Mukhalafah lil Hawadis, kita mau katakan Allah Subhanahu wa taala apalagi wahdaniyah, maka yang pertama kali harus ada itu adalah wujudnya dulu. Harus ada yang dinamakan wujud. Sama kalau misalnya kita eh, mau ini seperti kita mau menempelkan suatu sifat kepada satu benda, sifat misal ada warna itu warna apa itu? Nah, ini warna apa ini? Warna hijau kehijauannya, warna kehijau-hijauan. Warna ini adalah sifat, yang hijau-hijau. Kalau misalnya nggak ada benda ini, warna ini nggak bakal tampak, nggak bakal ada nih warna. Kalau nggak ada kalengnya, ini warna nggak bakal ada. Misalnya kulitnya bapak ini apa? Coklat, coklat misalnya. Kulitnya ini nggak bakal ada kecuali kalau dia nempel dulu ke badan, baru kelihatan kulit, baru bisa berdiri. Nah, makanya wujudnya Allah itu wajib harus ada. Sehingga yang lainnya itu bisa ada. Tadi makanya nanti kita bahas lagi lebih dalam. Al-Qadim itu adalah al-mawjud. Yang ada alladzi laisa li wujudihi ibtida. Yang mana permulaannya Allah itu tidak didahului oleh permulaan. Jadi tidak didahului adanya Allah, tidak didahului oleh permulaan. Wal mawjud alladzi lam yazal, dan adanya Allah itu akan terus. Adanya Allah itu akan terus. Makanya mana al-bagi sini apa? Al-bagi ad-daim alladzi la yazul, yang terus tanpa ada terputusnya. Tanpa ada sirnanya. Makanya Allah itu keluar dari zona waktu. Allah itu nggak ada kata sesudah, nggak ada kata sebelum. Keluar daripada zona waktu. Keberadaannya Allah keluar. Nggak boleh orang katakan Allah itu ada semenjak 1000 abad yang lalu. Nggak ada seperti itu. Allah itu ada semenjak 100 abad yang lalu, itu nggak ada. Allah keluar dari zona waktu, tidak ada kata sebelum, tidak ada kata sesudah bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadimi, al-awwali, qabla kulli syai' bila bidayah. Al-awwal, sebelum adanya sesuatu. Yang dinamakan pertama itu apa? Sebelum adanya sesuatu, itulah yang pertama. Sebelum adanya makhluk, adanya Allah. Makhluk ini sani, makhluk ini yang kedua. Kita ini semuanya kedua. Yang pertama itu adalah Allah. Qabla kulli syai', kan apa? Arti yang pertama qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Bila bidayah, tanpa ada permulaan. Tanpa ada permulaan. Al-akhiri ba'da kulli syai' bila nihayah, al-akhir setelah sesuatu itu tanpa ada akhir. Tanpa ada akhir. Al-baqi ad-daim alladzi la yazul. Al-baqi yang kekal, yang abadi, yang tidak akan sirna. Yang tidak akan sirna. Bila tahawuli, yang mana keberadaannya Allah, adanya Allah dari qadim sampai ke baqa, al-awwal sampai ke akhir, itu bila tahawul, tidak ada berubahnya sama sekali. Zatnya Allah, kesempurnaannya Allah, sifatnya Allah dari zaman yang awal sampai zaman yang akhir itu sudah semuanya sempurna dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada semua sifat-sifatnya Allah, kesempurnaannya Allah, zatnya Allah itu bila tahawuli, bila tagayyur, tidak ada istilahnya berubah, bertambah atau itu enggak ada. Pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini kenapa saya katakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada pendapat-pendapat yang lain. Berarti pendapatnya Al-Wahabiyah, yang mana mereka mengatakan zatnya Allah, kesempurnaannya Allah itu terus bertambah. Kalau dia terus bertambah berarti berubah. Kalau dia terus bertambah berarti terus berubah. Nah, itu salah satu pendapat daripada
Al-Wahabiyah. Berbeda dengan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini asyarhu, syarahnya apa? Syarahnya wa abda'u aidan idofian, dan aku memulai juga idofi. Idofi itu tambahan, permulaan yang tambahan. Jadi di dalam kata pengantar itu ada kata pengantar yang hakikoh, ada kata pengantar yang idofi. Kata pengantar yang hakikoh tadi seperti orang yang mulai langsung Bismillahirrahmanirrahim, itu kata pengantar yang betul-betul kata pengantar, dimulai di awal betul. Nggak ada sebelumnya kata-kata, nggak ada. Itulah awalnya. Itu namanya kata pengantar yang hakikotan. Ada kata pengantar yang idofi. Kata pengantar tambahan itu adalah kata pengantar yang sebelumnya sudah ada dimulai dulu. Sebelumnya sudah ada dimulai dulu, kemudian baru dia datang. Ketika dia datang, tapi datangnya dia ini sebelum memasuki tema pembahasan. Makanya dibilang wa abda'u aidan idofiyan, dan aku juga memulai idofi. Fi ta'rifi hadhil manzumah, di dalam mengarang ini nazam, bilhamdilahu, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wasana'u bisana'i 'ala Allahi, dengan memuji Allah al-qadimi al-awwali al-akhiri al-baqi bil lisan. Ma'a ta'dimihi wa i'tiqadi anna kulla sana'in thabitin lahu, berserta dengan menghormati Allah, mengagungkan Allah, dan aku meyakini bahwasannya semua yang aku sebutkan tadi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sifatnya daripada qadim, al-awwal, al-akhir, al-baqi, baik saya sebutkan atau tidak, semuanya itu sifat sudah ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kalau kita udah tahu Allah itu qadim, kita udah tahu Allah itu baqi, kita sudah tahu Allah itu sempurna, terus kenapa kamu muji Allah? Kamu muji atau tidak, Allah itu sudah seperti itu. Zatnya sudah seperti itu, nggak mungkin berubah. Terus kenapa kamu muji Allah? Ya sudah, ibadah. Ibadah. Memuji Allah itu adalah ibadah. Memuji Allah itu menandakan bahwasannya kita ini adalah hamba Allah. Memuji Allah menandakan bahwasannya kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan, dia sebutkan di sini juga dari setelah beliau mengucapkan bismillah, dia juga mengucapkan daripada kata alhamdulillah. Kenapa? Di sini juga amalan beliau mengikuti dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting, perkara yang baik, yang penting menurut syariat, ketika tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut kurang daripada barokahnya, seperti bismillah tadi. Tanian, kemudian yang kedua, kenapa saya menulis ini nazam ini juga mengucapkan daripada alhamdulillah, adaan di haqqi syai'in mimma yajib alaihi min syukrin na'ma allati minha ta'lif hadhil manzumah. Saya menunaikan daripada kewajiban saya, yang mana kewajiban tersebut saya harus lakukan dalam mensyukuri nikmat. Termasuk daripada mensyukuri nikmat apa? Saya mensyukuri nikmat dengan mengarang ini nazam. Mengarang ini nazam itu nikmat dari Allah atau tidak? Nikmat. Mengarang ini nazam adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Maka dengan nikmat ini saya mau mengucapkan alhamdulillah. Dengan nikmat saya bisa ngarang ini nazam. Dengan ngarang ini nazam saya bisa berjumpa dengan Nabi, saya bisa berjumpa dengan sahabat Nabi, bahkan bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Dan Nabi menjamin orang yang menghafal daripada nazam ini akan dimasukkan surganya Allah. Orang yang menghafal, bagaimana orang yang membikin? Orang yang menghafal saja bisa mendapatkan tiket masuk surga, bagaimana orang yang membikin? Bagaimana orang yang membikinnya itu berjumpa dengan Nabi? Orang yang bikinnya itu berjumpa dengan sahabatnya Nabi. Sudah pasti dia yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika aku mendapatkan nikmat yang besar seperti itu, apakah aku nggak boleh bersyukur? Maka saya mau mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang banyak ini yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya. Sampai di sini. Kira-kira terus atau enggak? Atau sudah otaknya udah. Terus. Terus dikit ya. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi
sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Kemudian salawat beserta salam sarmada daiman, terus menerus kita berikan kepada Nabi khairiman qad wahada, paling baik-baiknya orang di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Paling baiknya orang dalam tauhid, paling baiknya orang dalam mengesahkan Allah itu tentu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga salawat dan salam kita berikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang yang berjalan di jalan yang hak, di jalan yang benar, ghairu mubtadi, bukan orang yang berjalan di jalan yang tidak benar. Mubtadi itu artinya adalah man kharaja anil haq, orang yang keluar dari kebenaran itu namanya mubtadi. Makanya orang Syiah namanya mubtadi, orang Mu'tazilah namanya mubtadi, orang Wahabi itu disebut juga dengan sebutan mubtadi. Man kharaja anil haq, yang keluar daripada kebenaran. Terus kalau dia keluar dari kebenaran, apakah dia kafir? Oh, jangan dulu. Jangan dulu, jangan memudah untuk lisan ini mengucapkan dia kafir atau tidak. Belajarnya kita ini bukan untuk nyebutin lu kafir. Bukan. Belajarnya kita ini bukan untuk mengkritik orang dan bilang ente kafir, bukan. Belajar kita ini untuk hanya mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Belajar tuh niatnya seperti itu. Belajar tuh niat kita pengen tahu mana yang hak, mana yang batil. Bukan belajar niatnya kita pengen ngatain orang ente kafir, saya Islam. Bukan seperti itu. Niatnya bukan seperti itu. Niatnya kita pengen tahu mana yang hak juga mana yang batil. Al-mufradat, kosakatanya. As-salatu, salat. Nah, salat itu di dalam bahasa apa? Salat di dalam bahasa itu adalah ad-du'a. Ad-du'a'u bi khair. Doa di dalam kebaikan. Itu namanya salat di dalam segi bahasa. Karena salat di dalam syara itu berbeda. Kalau salat di dalam syariat, aqwalut wa af'alut muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Salat secara syara itu adalah apa? Ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu secara syariat. Tapi sholat secara bahasa itu adalah ad-du'a'u bi khair, mendoakan di dalam kebaikan. Itu namanya as-shalah di dalam pengertian bahasa. Makanya sholawat itu jamak daripada kata sholat. Jadi sholawat itu apa? Salawat itu kita mendoakan Nabi atas kebaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka as-shalah secara bahasa itu adalah ad-du'a'u bi khair, mendoakan dengan kebaikan. Fa idza udifat ilaihi ta'ala, maka ketika salat ini dinisbatkan kepada Allah, karena maknaha, maka artinya ziyadatul in'am al-makrun bita'zim wa tabjil, penambahan iman yang dibarengi dengan rasa hormat dan pengagungan dari Allah. Makanya kita sering ada ayat kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat itu arti bahasanya adalah doa, ketika kita nisbatkan kepada Allah, kita artikan Allah itu berdoa. Allah berdoa untuk siapa? Allah berdoa dengan apa? Apakah Allah butuh untuk berdoa? Enggak. Doa permintaan itu harus dilandasi untuk orang yang bawah ke yang atas. Itu namanya doa. Anak minta duit sama bapak, bawah ke atas. Kita sama Allah dari bawah ke atas. Maka di situ itu maksud daripada doa di sini atau sholat di sini ketika dinisbatkan kepada Allah, itu bukan berartinya Allah itu berdoa. Allah menambahkan imannya Nabi yang dibarengi dengan rasa hormat dan agungnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allahnya berdoa. Di dalam doa, jadi kalau dalam bahasa itu doa itu apa? Doa itu dari orang bawah ke atas. Beda dengan perintah. Perintah itu dari atas ke bawah. Bapak nyuruh anak, bapak nyuruh bini, Allah nyuruh hambanya. Nabi nyuruh umatnya.
Itu namanya amr, perintah. Maka fi'il amr itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, ketika dari bawah ke atas itu namanya tolab, sebuah permintaan. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka doa itu adalah arti dari segi bahasa, sholat itu adalah doa dengan baik. Ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bertambahnya iman yang dibarengi dengan rasa hormat dan agungnya Allah, keagungan Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada an Ibnu Abbas, maka telah datang daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang bahwasannya Ibn Abbas ini, beliau katakan, Ibn Abbas yaitu Abdullah Ibn Abbas. Abbas itu bapaknya, Abdullah itu anaknya. Maka sering dikatakan sudah dengan Ibnu Abbas karena masyhurnya seperti itu. Ketika udah dibilang Ibnu Abbas berarti Abdullah Ibnu Abbas, bukan anak Abbas, bukan anak Abbas yang lain. Karena Sayyidina Abbas itu punya anak banyak. Tapi kenapa Ibn Abbas dikenal dengan Abdullah? Berarti kalau disebut dengan Ibn Abbas berarti anaknya Abdullah, bukan anak-anak yang lain. Seperti dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Umar bin Khattab anaknya banyak. Tapi karena memang sudah dikenalnya, ketika sudah disebut Ibnu Umar, berarti anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Ketika sudah disebut Ibnu Abbas, berarti anaknya yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan anna salata minallahi rahmah, bahwasanya salat yang datang daripada Allah, doa yang baik datang daripada Allah itu adalah rahmat. Kasih sayangnya, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa minal abdi doa, dan dari seorang hamba salat itu dikatakan dengan doa. Kita meminta, memohon kebaikan kita untuk diberikan oleh Allah. Wa minal malaikati istighfar, dan salat daripada malaikat itu artinya istighfar, meminta ampun. Lah, kalau sekiranya salat dari malaikat itu artinya istighfar, berarti Nabi ada dosa lah. Tidak? Kan Nabi maksum. Yang namanya maksum terjaga dari dosa. Nah, kenapa kau sholat dari malaikat itu istighfar? Apakah Nabi perlu diistighfarkan? Sehingga Nabi itu punya dosa? Tidak. Maksud daripada istighfar di sini ziyadatul rutbah. Nambahkan kedudukannya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan kedudukannya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar itu penting sekali dengan adanya guru. Kalau kalian belajar tanpa adanya guru, maka di dalam mengartikan hal-hal yang seperti ini, memahami hal yang seperti ini, maka cuman kalau baca terjemahannya saja udah pemahamannya itu aja. Kalau ada gurunya maka akan diberikan pemahaman, akan dibuka. Oh, maksudnya ini seperti ini, maksud katanya ini seperti ini, bukan artinya seperti ini, kan seperti itu. Seperti itu. Maka Imam Al-Ghazali juga dalam kitabnya Minhajul Abidin, ada ketika itu Imam Ghazali katakan, kiranya misalnya ada orang nanya, saya ini kan belajar ilmu tauhid, cuman cukup hanya sekiranya akidah saya benar, itu udah cukup. Kita ini kan belajar ilmu tauhid, batasnya sampai mana? Batasnya sampai akidahnya sudah benar, keyakinan kita kepada Allah udah benar, untuk diri sendiri udah cukup. Nah, maka kata Imam Ghazali, ketika ada orang bertanya, ketika cuman saya belajar cuman sebatas ini saja, apakah perlu belajarnya saya sama guru? Atau cukup dengan pemikiran saya sendiri? Atau cukup dengan saya belajar aja sendiri, nggak perlu guru? Apakah seperti itu? Maka Imam Ghazali menjawab, kata Imam Ghazali, innal ustadza fatihun wa muallimun wa musahhil. Ustadz itu, kata Imam Ghazali, itu fatih, yang membuka, muallim yang mengajarkan, musahhil yang mempermudah seseorang untuk memahami daripada ilmu, khususnya daripada ilmu tauhid. Wa tahsil ma'ahu ashal wa arwah, kata Imam Ghazali. Dan mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu tauhid dibarengi, dibimbing dengan ustaz, itu lebih mudah dan lebih menyenangkan hati kita. Kita lebih adem gitu. Ketika kita ada satu permasalahan kita nggak paham, kita langsung tanya. Kita langsung tanya.
dan langsung dijelaskan dan langsung diberikan pemahaman. Berbeda dengan kita belajar sendiri. Ketika kita tidak ada hal yang kita pahami, maka sudah mutarnya di situ-situ saja. Orang itu kalau dia nggak paham belajar, tambah males nantinya. Tambah males dia nantinya. Nggak paham saya, ini ada nanti aja lah, seperti itu. Tapi kalau dia ada ustadz, diberikan pemahaman, dibuka pemikirannya, makanya seperti itu butuh sekali kita bimbingan daripada seorang guru. Mungkin sudah cukup lah, 1 jam. Sudah 1 jam ini pelajaran, ini sudah cukup. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Berarti sampai mana? Assalam. Kita sudah sholat, maka sampai assalam. Nanti kita teruskan di assalamu at-tahiyya ala iqam bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadal. Kiranya sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan.